Bisa, Ustaz? Sepertinya harus di Kok nggak ini, Ustaz. muncul ya? Ya, saya jadikan host dulu Ustaz Aziz. Sebentar, Ustaz. Oh ya, Sudah, Ustaz. Silakan. ya. Baik, bisa diterima dengan jelas ya suara saya. Jelas, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian, peserta kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita awali dengan senantiasa manjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Baik, para peserta sekalian, silahkan disiapkan, dilihat ya, yang sudah ada kitabnya. Kita akan lanjutkan talaki kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kita kalau tidak salah sudah lanjutkan kepada halaman yang selanjutnya, yaitu halaman yang ke-7 ya. Namun sedikit saya akan ulas ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pendahuluan di bab yang pertama, yaitu faslun fil ikhlasi wasidqi wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal al-barizah wal khafiyah. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah wa hafizahu wa ru'ahu mengawali tulisan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim tentang pentingnya menghadirkan niat. Selain itu juga bagaimana pentingnya konsistensi, keteguhan, melaksanakan amal itu dengan penuh keyakinan, disebut dengan as-sidqu. Memasang atau juga mendatangkan, menghadirkan niat itu harus ada pada amal-amal yang al-barizah, yang nampak, atau yang khafiyah, atau yang tersembunyi. Dibahas ya di dalil ya yang menyampaikan mengapa kita ini mesti mendatangkan niat, begitu, mesti ikhlas. Sebab memang di sini ada dalil dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian juga selanjutnya dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillaha mukhlishan. Ya, jadi pada prinsipnya ya, nanti ikhlas ini kenapa mesti ada, begitu ya. Sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa pembeda antara konsep ilmu dalam Islam dan konsep ilmu di barat ya, itu bedanya di sini bedanya.
Justru dalam Islam itu ilmu itu tempatnya ada pada hati, bukan pada otak, bukan pada akal, bukan pada kecerdasan. Jadi kalau hatinya bersih, hatinya betul-betul murni, tidak ada Tuhan yang lain, sebab pemilik ilmu itu hanya milik Allah, maka bagi Allah mudah saja nanti akan menitipkan ilmu itu. Jadi ibarat bejana, jika seandainya bejana itu sudah diisi oleh isian-isian yang lain, maka ketika kita belajar maka akan sulit menerima ilmu itu. Kenapa? Sebab memang sudah penuh, wadahnya sudah penuh. Atau bisa jadi wadahnya itu selain penuh itu ada kotoran-kotoran yang lain yang membahayakan. Jadi ibaratnya sudah tidak bening lagi. Jadi ada gelas, kemudian gelas isi air, airnya itu sudah dicampuri oleh kopi, atau juga ada gula, ada juga coklat dan lain sebagainya, sehingga ketika akan masuk begitu air yang bening, yang putih, itu tidak bisa mengubah apa-apa. Jadi tidak signifikan, tidak membekas gitu ya. Jadi bisa masuk tetapi tidak akan membekas. Nah, itu yang disebut dengan bahasa bahasa seorang pelajar itu ilmunya enggak nempel gitu ya. Ilmunya enggak ngefek ya. Bisa jadi nempelnya di kepala, dia hafal, tapi tidak menjadi landasan dalam amal. Sebab salah satu ilmu itu selain memang dia nempel, hafal, tapi juga yang lebih penting itu di amalnya. Jadi tidak cukup dengan pandai begitu, tetapi hati ini dia akan menjadi cahaya gitu. Maka ketika ilmu itu manfaat coba lihat di amalnya gitu, bukan di hafalannya gitu. Jadi kalau hafalan itu adalah di kepala begitu. Tapi kalau hati begitu, ilmu ditempatkan di tempatnya hati, yang ini tempatnya yang sedang kita bahas itu adalah keikhlasan, maka dia akan ngefek gitu ya. Efeknya pada sikap, efeknya pada perubahan, efeknya pada ucapan, efeknya pada tindakan. Jadi kalau kesucian, kebeningan itu ada, maka nanti air yang putih itu akan terlihat gitu, akan nampak. Maka orang yang ikhlas nanti bicaranya dia tidak bohong. Orang yang ikhlas, tangannya dia akan selalu gitu ya dipakai untuk kebaikan. Nah, kaki yang ikhlas begitu ya, dia akan enteng ketika melangkahkan kakinya kepada panggilan-panggilan Allah gitu, kepada kebaikan, kajian sholat begitu. Kemudian mata yang ikhlas pancaran hati yang suci, bersih, itu nanti matanya juga akan digunakan untuk melihat hal-hal yang memang Allah suka, Allah ridho gitu. Nah itu ada hanya pada hati yang ikhlas ketika ilmunya memang Allah simpan, Allah titipkan. Nah, namun kalau hatinya kotor begitu ya. Nah, kemudian hanya menggunakan pendekatan IQ seperti di barat hanya menggunakan pendekatan kognitif, maka itu ilmu hanya nempel di kepala saja. Dia hafalannya bagus, tetapi nanti ilmu itu tidak akan mempengaruhi kepada lisannya. Jadi ada pintar, profesor, tapi lisannya bohong gitu ya. Ada yang pintar, pandai, IPK-nya bagus, tetapi tangannya dia memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam gitu. Ada yang pandai, pintar, jago matematika, jago fisika misalnya tetapi sikapnya itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia itu seorang hamba yang baik. Ketika dipanggil oleh suara azan itu tidak bergegas bagaimana dia merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika sudah begitu kelihatannya nilainya bagus, rapotnya bagus, maka ada yang salah gitu. Nah, maka penting di sini Imam An-Nawawi menegaskan kembali di sinilah pentingnya ikhlas. Ikhlas itulah menjadi wadah tempat bersihnya bejana, tempat yang akan nanti diisi oleh cahaya ilmu begitu. Dengan cahaya itu nanti akan memancarkan kepada seluruh anggota tubuh. Nah, baik kita lanjutkan kembali ini kemarin sudah dijelaskan beberapa dalilnya. Nah, coba kita baca lagi. Baik, kita masuk kepada waqala Syafi'i rahimahullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, dan telah berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yadkhulu hadzal haditsu fi 70 baban. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ini ya masuk ke 70 bab ya, pintu minal fikhi ya. Jadi hadis itu hampir hampir mewarnai begitu ya. Hampir menguasai atau masuk ke 70 pintu bab-bab fikih begitu. Artinya kalau kita turunkan dari hadis tadi kepada kaidah ya, panca kaidah yang 5 itu ya, maka kaidahnya itu adalah al-umuru bimaqasidiha ya. Dari al-umuru bimaqasidiha maka ulama nanti sepakat bahwa niat itu rukun dalam setiap aktivitas ibadah. Maka jika tidak ada niat begitu ya, maka membatalkan amal-amal itu. Maka kita tidak boleh menganggap sepele ya. Jadi amal seorang muslim itu tidak boleh asal ngageleyeng gitu ya. Harus jelas diniatkan ibadah lillahi ta'ala. Jadi tidak boleh asal-asalan begitu. Wa qala aidan huwa thuluthul ilmi. Ya. Jadi hadis tentang niat itu adalah sepertiga dari ilmu begitu. Maka sisanya 2/3 itu adalah yang lain. Ini saking pentingnya hadis tentang niat. Ini pondasi gitu ya. Kalau pondasi itu kuat ya maka bangunannya kuat, tapi kalau pondasinya lemah maka lemah. Wa kadzalika wa kadza qalahu aidha ghairuhu ya, begitupun juga ungkapan-ungkapan yang lainnya. Wa huwa ya ahadul ahadits, hadis innamal a'malu binniyat ini adalah salah satu hadis dari hadis-hadis allati 'alaiha madarul Islam. Ya. Jadi di mana dalam ya pembahasan gitu ya, objek pembahasan. Jadi ini menjadi siklus begitu ya, bagaimana objek-objek pembahasan ya dalam Islam. Jadi inilah salah satu hadis yang memang allati madaru ya, 'alaiha madarul Islam. Jadi ibaratnya kalau Islam itu bangunan begitu ya, maka tempat ya pembahasan itu ya ini banyak menyinggung kepada hadis ini. Jadi salah satu hadis yang banyak diulang, yang banyak dibahas, hadis yang banyak dibicarakan, maka disebut dengan madar. Daro ya, yaduru, dauron. Jadi madar, tempatnya ya mengulang, mengingat-ingat ya pembahasan dalam Islam. Wa qad ikhtalafa fi iddiha. Ya, ulama berbeda pendapat. Berapa jumlahnya? Ya, jumlah riwayat atau matan hadis innamal a'malu binniyat. So, kalau kita lihat dalam hadis Bukhari itu ada kurang lebih ada 7 ya, ada 7 matan tentang bagaimana masalah tentang niat. Ada al-a'mal binniyat, ada al-a'mal binniyah, ada innamal a'malu binniyat, itu ya. Itu matannya. Nah, di sini dikatakan faqila ya, salasah. Ada yang mengatakan 3. Wakila arba'atun, ada yang mengatakan 4. Wakila isnani, ada yang mengatakan 2. Wakila dan ada yang mengatakan hadisun 1 gitu. Waqad jama'tuha, kata Imam Nawawi, saya sudah mengumpulkannya ya, kullaha ya, fi juz'il arba'in. Saya sudah kumpulkan gitu ya. Hadis ini maksudnya dituangkan dalam hadis arba'in yang beliau tulis. Fabalagtu arba'ina hadisan ya. Dan aku sampai begitu ya pada tulisan itu 40 hadis gitu. Memang la yustagna mutadayyin an ma'rifatiha. Memang tidak dianggap cukup begitu ya bagi orang yang ingin berusaha memahami agama itu ya. Kalau hanya mengandalkan hadis ini gitu ya. Maksudnya hadis yang innamal a'malu binniyat. Li'annaha kullaha sahihah. Ya, sebab dalam hadis arba'in itu ya seluruhnya menampilkan hadis yang sahih. Jami'ah qawaidul Islam. Ya, yang memang mengumpulkan kaidah-kaidah, pondasi-pondasi prinsip tentang Islam fil usul wal furu. Ya, baik itu masalah-masalah yang terkait dengan pokok dan juga cabangnya. Wazuhud wal adab wa makarim al akhlaq wa ghairu dzalik. Begitupun juga dalam hadis arba'in itu membahas tentang masalah zuhud ya, adab dan juga makarim al akhlaq wa ghairu dzalik. Wa inna ma bada'tu bihadzal hadis ta'siyan ya. Nah, ini alasan Imam An-Nawawi mengapa gitu ya saya memulai gitu ya pembahasan adabul alim ini dengan hadis innamal a'malu binniyat ta'siyan. Ya, karena memang meneladani ya, menjadikan teladan bi aimmatina kepada para
ya imam-imam kami, guru-guru kami, wa mutaqaddimi aslafina, dan juga pendahulu kami. Siapa? Minal ulama radhiyallahu anhum. Ya, mereka lah para pendahulunya itu adalah ulama yang Allah ridho kepada mereka. Masya Allah ya. Jadi memang hanya ingin gitu ya, mengikuti tradisi ulama gitu ya, ingin mencontoh, meneladani mereka begitu ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa qad ibtada'a bihi imam ahlul hadis bila mudafa'ah. Begitupun juga semua imam ahlul hadis ya memulai dalam tulisannya itu dengan hadis ini bila mudafa'ah, tanpa ada yang menolak. Ya, Abu Abdullah Al-Bukhari termasuk ya Imam Al-Bukhari ya sahihahu wa naqala jama'atun anna salaf kanu yastahibbuna iftitah al-kutub bihadzal hadis. Termasuk juga riwayat yang yang disampaikan oleh sekelompok ahlus salaf, mereka itu semua kanu yastahibbuna, mencintai, senang, iftitahal kutub bihadzal hadis ya. Jadi memulai tulisannya itu dengan hadis ini. Tanbihan lil talib ya, sebab itu dijadikan sebagai bentuk tadzkirah ya, pengingat, penggugah gitu ya. Penggugah tanbih itu penggugah lil talib ala tashih an-niyat tuh gitu ya. Jadi ini setiap talib itu harus senantiasa ya tashih, meluruskan niat, wa iradatihi wajhallah, dan juga maksud keinginannya hanya untuk Allah taala. Bijami amalihi al-barizah wal khafiyah. Dengan apa? Dengan menampakkan ya seluruh amal baik yang nampak atau yang tidak nampak gitu. Jadi penting begitu ya. Jadi kalau amal-amal yang tidak nampak kan memang agak sedikit mudah begitu ya kita kendalikan ya. Tapi kalau yang barizah ini ya tadi begitu ya. Kadang suka dibajak, bahkan juga dibajak oleh setan. Sehingga nanti di sana ada peluang-peluang setan untuk menggoda supaya ingin dipuji ya, ingin mendapatkan sanjungan ya, ada tujuan motif yang lain, masya Allah gitu ya. Nah di sana pentingnya kita ya mengamankan baik amal-amal yang nampak atau yang tidak nampak untuk senantiasa ya ikhlas lillahi taala. Waruwina ya, dan diriwayatkan kepada kami anil imam ya, anil imam waruwaina ya, anil imam Sa'id Abdurrahman ibnu Mahdi ini ya. Diriwayatkan kepada kami ya dari siapa? Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala qala law sanaftu kitaban bada'tu fi awwali kulli babin minhu bihadzal hadits. Ya. Andai saja jika saya menulis gitu ya, menyusun kitab, maka aku selalu gitu ya memulai dengan setiap babnya itu dengan hadis ini, kata Imam Abdurrahman ya Abi Sa'id Abdurrahman Al-Mahdi. Wa ruwina anhu ayyadha qala man radda ayyusannafa kitaban ya falyabda bihadzal hadis ya. Jadi barang siapa yang ingin begitu ya menyusun ya, memulai, maka mulailah dengan hadis ini. Wa qala al-Imam Abu Sulaiman Ahmad ibnu Ibrahim ibnu Khattab al-Khattabi Syafi'i imam fi ulumin rahimahullahu taala, kana al-mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibbuna taqdima hadal hadis al-a'mal bin niyyat amama kulli syai'in yansha'u wa yabda'u min umuri din li umumil hajah ilaihi fi jami' anwa'iha. Nah ini ya para saudara sekalian, ini ada ungkapan yang istimewa nih dari ya Imam Abu Sulaiman Ahmad ibn Ibrahim. Ya, dulu katanya para mutaqaddim, para pendahulu kita itu, guru-guru kita ya, masyayikh kita, mereka selalu senang gitu ya kalau mendahulukan hadis ini ya, innamal a'malu binniyat amama kulli syai' ya, di atas segalanya ya, di depan setiap pembahasannya. Yansya wa yabda gitu ya, dia memulai ya, dia juga mengembangkan min umuriddin ya, urusan-urusan ad-din li umumil hajah ya, sebab memang itu masuk kepada kebutuhan yang bersifat umum ilahi fi jami' anwa'iha ya, yang nanti akan mencakup kepada aspek-aspek yang bermacam-macam. Baik, wa hadhi ahruf min kalamil arifin. Inilah penjelasan-penjelasan ya tentang ikhlas yang dikutip dari pendapat-pendapat para alim nih ya, orang yang arifin, orang yang ma'rifah ya.
Jadi memang yang dipilihnya itu arifin ya. Jadi kalau kalimat arifin itu bukan lagi orang biasa, dia sudah kenalnya itu sama Allah, arif ya, al-arif billah. Ya, wa hadhihi ahruf min kalamil arifin fil ikhlas wasidqi. Ya, coba kita perhatikan nih. Tes, tes. Sepertinya Ustadz Azinya sinyalnya terlempar keluar sebenarnya Ustadz ya. Mikrofonnya tadi, mikrofon. Iya, Ustadz. Ya, baik. Dilanjutkan. Sebentar Ustadz. Saya jadikan host lagi Ustadz. Para ikhwan sekalian. Ya. Oh, belum masuk ya? Belum Ustadz, di share screen lagi Ustadz boleh? Ya, baik. Nah, ini ada. Ada ya? Sudah yang ada? Sudah, Ustadz. Ya, baik. Ini coba ya, perhatikan. Ini Masya Allah nih. Jadi kita belajar ikhlas itu pada orang yang sudah ya ikhlas gitu. Di sini dikatakan kata Abdullah ibn Abbas, ya, innama yu'ta ar-rajulu ala qadri niyatihi. Ya, seseorang itu akan mendapatkan pahala, ya. Pahala itu diberikan nanti ya bagaimana niatnya gitu. Maka niat itu nggak boleh dianggap sepele. Innama yu'ta ar-rajulu ala qadri niyatihi. Oke ya, jadi ini penting sekali. Maka kalau niatnya itu sudah tidak jelas gitu ya, motifnya nggak jelas, jadi nol di hadapan Allah. Kalau istilah Sundanya capek gawe teka pakai gitu ya. Seakan-akan dia sudah capek tapi ya jangan-jangan nggak ada gitu. Nah ini bahaya ini ya, yang harus. Apalagi amalnya amal tolabul ilmi, ini penting ya. Sebab tolabul ilmi itu kenapa ya dihubungkan dengan niat, ini penting sekali ya, sebab banyak nanti yang akan memalingkan niat dan tujuan itu, apalagi kalau sudah nilainya duniawi. Nah ini bahaya ya, Masya Allah. Maka ini penting sekali, Imam An-Nawawi sudah selalu mengingatkan, innama yu'ta ar-rajulu ala qadri niyatihi. Jadi kalau kita mau kuliah gitu ya, mau mengajar, mau baca buku, mau menulis, itu tanyakan buat apa, buat siapa. Ya, jadi kalau hanya buat makalah, buat misalnya menyelesaikan tugas saja, ya sudah sampai situ pahalanya. Ya, itu. Jadi biasanya begitu. Kalau misalnya kuliah itu hanya untuk yang penting selesai gitu ya, copy paste, yang penting handal begitu ya. Ujungnya sidang, dapat sarjana. Nah, itu sudah sampai situ sudah. Ya. Maka jangan salahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang ya niatnya saja tidak tulus begitu. Ya kalau kita sudah mulai ugal-ugalan kuliahnya gitu ya. Kemudian juga sudah tidak lagi semangat ya. Kemudian sudah tidak jelas begitu ya. Tugas-tugas juga tidak diselesaikan. Nah, maka itu ada. Maka sekali lagi innama yu'ta ar-rajulu ala qadri niyyatihi. Wa qala Abu Muhammad Sahal ibnu Abdullah At-Tastari ya, At-Tastari rahimahullah, nazara al-aqyas. Ya, orang yang cerdas ya, aqyas itu dari kayis ya. Jadi para orang yang cendekia itu memandang, melihat fi tafsir ikhlas, tentang penjelasan ikhlas. Apa katanya? Falam yajidu, mereka tidak menemukan ghairu hadza, selain ini.
Apa ikhlas itu? Katanya antakuna harokatuhu wasukunahu, ya, antakuna harokatahu, ya, wasukunahu fisri wa alaniyahi wa alaniyati lillah. Jadi tidak ada, ya, setiap apa tindak tanduknya itu harokat, sukun, diamnya, baik dalam kondisi sir, ya, tersembunyi, alaniyah dalam kondisi apa terang-terangan, itu lillah. Nah, insyaallah, ya. Jadi antara yang tersembunyi, ya, tersembunyi itu baik dari pandangan luput pandangan manusia atau yang nampaknya lillah gitu, ya. Itu semua harus ditujukan untuk Allah, bukan untuk dosen, bukan untuk nilai, bukan untuk ijazah. Nah ini insyaallah, ya. Nah, jadi memang harus betul-betul nih. Lillahi ta'ala wahdah. Wahdah, bahkan di sini ada wahdah. Ya, hanya Allah saja. Ya, bahkan di sana la yumazizuhu syai'un. Ya, dan tidak terbersit, terbayang gitu, ya, terlintas dalam hati syai'un. Ada tujuan yang lain. Ya, apa di dalamnya? La nafsa, bukan untuk, ya, nafsu, ya, wala hawa, bukan untuk keinginan, ya, kesenangan gitu. Wala dunia, dan juga bukan untuk dunia gitu. La nafsa wala hawa wala dunia. Insyaallah, ya. Nah ini nih, ya, ini yang pertama ini. Ya, ini adalah kalamul arifin. Jadi ikhlas itu setiap tindak tanduk gerak-geriknya itu baik yang nampak atau yang tersembunyi, ya, hanya ditujukan untuk Allah saja dan tidak ada dalam benak pikiran, ya, sedikit pun terlintas, ya, ada motif yang lain termasuk untuk memuaskan, ya, nafsu, keinginan, ya, ambisi-ambisi, dan wala dunia. Begitupun untuk duniawi. Nah, kalau misalnya ada yang sekolah, wah pokoknya saya S1, nanti S1 mudah-mudahan naik pangkat, nah itu sudah salah niatnya. Ya, nanti kalau S1 mudah-mudahan diangkat jadi PNS, itu sudah salah niatnya. Ya, S1 misalnya nanti jadi manajer misalnya. Nah, itu sudah salah. Itu sudah yang nggak masuk nih dalam kategori ikhlas di sini, ya. Tuh, misalnya gitu, ya. Nah, yang penting lah apa namanya sekolah itu yang penting, ya, nanti kan supaya ada nama titel di depan nama itu gitu, ya, supaya orang nanti menghormati. Nah itu sudah salah begitu. Atau misalnya mau nyalonin, ya, jadi calon apa kades misalnya supaya beda dengan yang lain. Nah itu sudah salah, ya. Jadi sama sekali di sini tidak ada intervensi, tidak ada kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bening, ya. Saya sudah sampaikan sekali lagi, bening, bersih, tulus, suci, sehingga kebeningan itu akan mudah untuk, ya, Allah titipkan ilmunya. Waqala as-Sara rahimahullah, ya, la ta'mal linnasi syai'an. Engkau jangan melakukan satu amal linnas itu untuk manusia sedikit pun. Insyaallah, ya. Kau jangan sekali-kali beramal linnas, ya, ambisi tujuan untuk manusia sedikit pun. Wala tatruku lahum syai'an, dan jangan engkau meninggalkan kesan bagi mereka sedikit pun, ya. Jadi kan suka ada amal-amal yang memang, ya, amal itu kita ingin punya jasa gitu, ya. Nah itu nggak boleh, ya. La tatruk lahum syai'an. Jadi jangan kita, ya, melakukan satu amal atau meninggalkan amal itu sehingga ada kesan, yang kesan itu dinisbatkan kepada kita. Itu nggak boleh. Apalagi ditunggu-tunggu. Nah, gitu, ya. Kalau nggak ada saya, nah itu apalagi. Ya, jadi jangan ada kesan, la tatruk, meninggalkan gitu, ya, bekas itu syai'an. Ya. Wala ta'ti lahum wala takshif lahum syai'an. Sama begitu. Engkau jangan memberikan, ya, sesuatu, ya, lahum kepada mereka. Wala takshif, begitupun juga engkau menyingkap, ya, memberi jalan kemudahan-kemudahan lahum kepada mereka syai'an sedikit pun. Nah, jadi ini, ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu tidak ada sama sekali, ya, efek-efek dunia, efek-efek manusia, atau juga, ya, timbal baliknya gitu. Nah ini yang disebut dengan ikhlas itu kata Imam As-Sara. Ya, waruwina an Habib ibn Abi Thabit at-Tabi'i rahimahullah annahu qila lahu haditsuna. Ya. Faqala, apa katanya? Ya, hatta taji'a an-niyyah gitu. Sampai engkau bisa mendatangkan niat begitu, ya.
Nah, ini sama ya, hatta taji an-niyah. Jadi hatta ini lil ghayah. Jadi sebelum ya bisa menghadirkan niat ya apa namanya? Amal kita mesti dibetulkan dulu begitu katanya. Ya, ini penting nih ya, apalagi kita dalam kondisi situasi ya kampus kita atau dunia pendidikan kita hari ini dihadapkan dengan dunia industri begitu. Ya, jadi jangan sampai ada motif bahwa kita belajar itu menjadi ya agen-agennya ya para lembaga-lembaga produksi tadi. Itu dibayang-bayang sudah akan menjadi ya pegawai siapa nanti lulus ini itu sudah nggak ada itu ya keikhlasan dalam konteks ini gitu. Kemudian wa'an Abi Abdullah Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah qala ma'alajtu syai'an ashadda alayya atau ashaddu alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya. Masyaallah nih ya. Kata Imam Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri, tidak ada kalau ilaj itu obat ya. Tidak ada ya cara begitu ya. Syai'an kan begini ya. Jadi teman-teman sekalian, para ikhwan sekalian, jadi kalau hati itu nanti dia kalau di bahasa surah Al-Baqarah itu munafik itu kan dikatakan hatinya berpenyakit gitu. Jadi hati yang menduakan alias yang tidak ikhlas, saya katakan kan syirik ya. Lawan ikhlas itu syirik. Kalau syirik itu dia sudah terkontaminasi gitu, ada penyakit, ada kotoran. Nah, itu disebutnya apa? Hati yang sakit. Nah, kalau yang sakit itu maka bahasanya apa? Supaya sehat mesti diobati. Nah, maka dalam konteks ya ungkapan Imam Ibnu Sufyan ini, ya Abdullah bin Sufyan itu ma'ala itu tidak ada obat yang bisa mengobati ya syai'an sedikit pun ya asyaddu alayya min niyati ya. Yang lebih sulit gitu ya. Yang lebih sulit bagiku adalah niat. Jadi berat niat itu. Ya. Kenapa niat itu sulit? Sulit diobati, sulit diterapi, bahkan juga di sini asyad ya, melebihi yang lainnya. Innaha tataqallabu alayya. Sebab hati itu ya kecenderungannya dia tataqallab, bolak-balik gitu ya. Bolak-balik. Jadi sulit untuk dikendalikan. Ya, coba saja ya. Kalau kita sholat ya, selama sholat itu apakah fokus hati kita? Enggak gitu. Ya mungkin takbiratul ihram iya. Apalagi di kuliah yang 4 tahun. Apalagi kalau mahasiswanya lama gitu ya, 6 tahun gitu ya, sampai semester 12. Insyaallah itu ya. Nah, maka di sini ma'alajtu syai'an ya asyaddu alayya min niyyati. Ya. Tidak ada yang lebih ya, yang lebih sulit diobati ya bagi hati itu kecuali apa? Memasang niat. Ya, jadi obat yang paling ampuh tidak ada yang pernah aku temukan yang paling sulit dibandingkan dengan niat. Ya, kenapa? Alasannya innaha niat itu tataqallabu alayya. Selalu gitu ya, bolak-balik. Ya, watasrif ya. Ya, jadi dibolak-balikan gitu. Maka kan doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati ya, tetapkan supaya hati ini tetap ya dalam agamamu. Waruwina selanjutnya anil Ustadz Abi Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi rahimahullah ini ya, ahli tasawuf. Fi risalati al-masyhurah qala al-ikhlasu. Nah, apa itu ikhlas? Kata Imam Al-Qushairi, ifradul haq fi ta'ah bil qasdi. Gitu ya. Jadi apa namanya? Mengosongkan. Gitu. Ikhlas itu ifradul haq. Menyendiri gitu ya, tanpa ada yang menyertai. Ifrad itu kan afroda yufridu ifrad gitu ya. Jadi ifrad itu dari mufrad. Haji itu ada haji ifrad, ada haji kiron ya, ada haji tamatu. Nah, kalau ifrad itu ya dia mendahulukan umroh begitu ya. Kalau misalnya kiron kan sama-sama ya antara umroh dengan haji. Tapi kalau ifrad itu mendahulukan dulu gitu ya. Apa namanya? Umrohnya. Nah, ifrad itu hanya gitu ya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ifradul haq gitu. Jadi menyendirikan gitu ya. Melapangkan, mengosongkan al-haq fi ta'ah di dalam ketaatan bil qasdi dengan niat gitu. Jadi nggak ada yang menunggangi gitu ya. Tidak ada yang menunggangi, tidak ada motif yang lain. Ketika kita melaksanakan ketaatan itu betul-betul
ya ditujukan untuk Allah. Nah, gitu. Itu ikhlas. Wa huwa ayyurida bi taatihi at-taqarrub ila Allah. Maksudnya apa? Jadi dia melakukan satu amal ketaatannya itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Duna syai'in akhar. Tanpa ada yang lain. Tanpa motif yang lain. Tanpa ada ya ditunggangi oleh tujuan-tujuan lain. Wah, Masya Allah ya. Berat sekali. Min tasannu' li makhluk. Ya. Tasannu' itu apa? Sesuatu yang dibuat-buat gitu ya. Kamuflase gitu ya. Pakai topeng. Nah gitu ya. Jadi orang yang dibuat-buat ya, yang tidak baik seakan-akan baik itu tasannu namanya. Macam-macam lah gitu ya. Banyak macam-macam, genit lah gitu ya. Atau juga banyak apa namanya lobagaya kalau Sundanya gitu ya. Tasannu gitu namanya. Tasannu gitu ya. Biasa nggak sholat ke masjid, tiba-tiba sholat ke masjid. Bawa tim gitu ya. Biasa nggak infak, kemudian tiba-tiba infak gitu ya. Biasa tidak dengan anak yatim, nah, biasa tidak turun ke got gitu ya. Nah itu ya. Nah itu namanya tasannu li makhluk. Nah gitu. Jadi kalau ingin beramal itu selalu ingin dibawa gitu ya tim YouTube-nya kemana-mana gitu. Gak pernah dia itu ya. Niatnya investasi buat politik dan lain sebagainya. Itu tasannu li makhlukin. Au iktisabi Muhammadah ya, mahmadah. Atau berusaha ingin dapat pujian indan nas gitu ya. Selalu ingin dipuji ya, selalu ingin tujuannya itu sekali tayang gitu ya, bagaimana dia menambah subscriber. Itu aja. Ya. Bagaimana menambah like gitu. Bagaimana menambah itu Masya Allah ya. Jadi tidak ada setiap sisi-sisi tayangan gitu ya. Apapun begitu ya, di rumahnya ya selalu ya, selalu ingin nambah-nambah sisi-sisi bagaimana ingin dapat pujian, ingin dapat simpati, ingin dapat ya subscriber bahasa hari ini begitu. Au mahabbatin au madhin, atau kecintaan pujian minal khalqi, dari siapa? Makhluk. Au syai'un siwa taqarrub Allah taala, atau juga tadi sesuatu yang lain selain apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak ada Allahnya gitu. Yang ada duniawi, yang ada dapat konten itu untuk tadi gitu ya. Untuk mendapatkan berapa iklannya, berapa sebulan begitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Nah, itu. Qala, kemudian yasihu ayyuqal, ada juga ya. Jadi ikhlas itu bisa didefinisikan begini. Al-ikhlasu tasfiyatul aqli an mulahadhatil makhluqi. Jadi ikhlas itu adalah membersihkan, mensucikan ya pikiran kita, bayang-bayang pikiran kita dari perhatian makhluk. Mulahadhah itu perhatian. Jadi jangan ada itu rasa bagaimana dia ya seakan-akan diperhatikan oleh makhluk begitu ya. Itu. Nah, jadi kalau begitu apa? Ya hanya Allah saja yang perhatikan. Hanya kepada Allah saja ya. Nah, ini penting begitu ya. Sebab kalau tadi ya, kalau suci, bening, bersih maka akan cepat gitu. Seperti halnya orang yang sehat. Orang sehat itu kan cepat gitu. Ya, dia mau melakukan apa-apa cepat. Tapi kalau yang lambat-lambat, yang sakit kan susah gitu. Nah, itu ibaratnya. Maka kalau yang ikhlas itu dia nggak ada banyak pikiran, nggak banyak takutnya, ketakutan, nggak banyak resiko-resikonya gimana nanti. Nah, itu nggak ada. Ya, kalau sudah hubungan dengan Allah, kalau sudah hubungan dengan kebaikan, kalau sudah hubungan dengan ibadah, dia nggak banyak hitung-hitungan. Ya, kalau masih hitung-hitungan, ya itu namanya ya belum ikhlas. Kemudian qala sami'tu Aba Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul al-ikhlasu at-tawqiyyu an mulahadatil khalqi. Nah, ikhlas itu apa? Ya, at-tawqiyyu ya, waqqa yuwaqqi at-tawqi. Ya, terjaga gitu ya. Waqqa itu kan dari waqqa wiqayah. Terjaga an mulahadatil khalqi, dari setiap bayang-bayang perhatian makhluk. Itu ya. Jadi kita harus senantiasa menjaga, memelihara hubungan kita, kemesraan kita ya. Mohon maaf dalam tanda petik, kedekatan kita dengan Allah supaya jangan sampai dibajak oleh makhluk itu. Itu ya. Jadi jangan sebaliknya justru kita malah tadi gitu. Malah bermesraan dengan makhluk tapi Allah dilupakan. Tapi kita dalam tanda petik ya harus menjaga itu. Jangan sampai perhatian Allah menjadi tidak nyaman ketika kita ada keberpalingan niat ke yang lain.
Kemudian wasidku at-tanaqqa, ya, mensucikan, membersihkan an mutalaatin nafsi, ya, dari bayang-bayang gitu ya, dari bisikan-bisikan hati gitu. Ya, hati ingin misalnya ingin dipuji, ingin disanjung, nah itu mutalaah gitu. Sehingga apa? Muncul tolaah itu kan. Tolaah itu kan tulu, ya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi kalau matahari itu sudah mulai muncul gitu ya, menampakkan sang surya. Nah, itu mutalaah, mulai itu nampak tuh dia. Ya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap baik, itu namanya mutalaah nafs. Nah, yang kayak begitu itu harus dibersihkan tuh, dinetralisir ya, dinetralisasi tanaqqa itu. Ya. Jadi kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya kan ada doa, Allahumma agsilni, Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, ya. Ya Allah, ya bersihkan sebagaimana ya yunaqqas thawb minad danas. Bersihkan segala kotoran dan dosa-dosa. Maka fal mukhlis, orang yang ikhlas itu adalah la riya'a. Nah, gitu ya. Dia tidak ingin ya amal-amalnya itu dilihat oleh manusia. Lahu wasadiku la ijaba. Sedangkan orang yang yang konsisten, orang yang betul-betul sesuai antara keyakinan hati dan perbuatannya la ijab. Dia tidak tidak ujub gitu ya. Tidak ingin menyombongkan, tidak ingin membanggakan diri gitu ya. Ijab lahu. Itu ya. Jadi kan ujub itu kan dia ingin ingin eksis lah begitu ya, ingin tampil, ingin nampak ya, membangga-banggakan diri begitu. Itu ujub namanya. Kemudian wa an Abi Yaqub ya, As-Sausi rahimahullah qala mata syahidu. Kapan? Ya, mata itu kapan? Syahidu mereka bisa menyaksikan ya, fi ikhlasihim al-ikhlaso. Ya, kapan mereka bisa menyaksikan posisi dia itu ikhlas, ya, keikhlasannya itu ikhlas. Jadi kapan kita bisa merasakan apakah amal kita itu ikhlas atau tidak? Ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas. Jadi orang hanya bisa menilai keikhlasannya kalau dia ikhlas. Itu. Apa maksudnya? Begini, ya. Jadi ikhlas itu hanya bisa dilihat, ikhlas itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang ikhlas. Artinya, ya, ketidakikhlasan itu nggak bisa dia merasakan ikhlas. Dan tidak bisa melihat orang lain yang ikhlas. Contoh begini, contoh nih. Kalau misalnya dulu gitu ya, dulu ini ya, ada ulama yang santrinya banyak. Ya, santri itu datang ke pesantren, dia tidak bawa uang. Tiap bulan tidak ada ya SPP atau bayaran. Kemudian juga ulama itu dia malah ngasih makan ke santrinya. Mereka tidak punya gaji bulanan. Ulama itu tidak punya sertifikat. Ulama itu tidak punya pensiun. Ulama itu tidak punya BPJS, tidak punya jaminan hari tua. Tapi mereka ya ulama itu ngajar ya. Bahkan tidak ada jadwal, tidak ada wakase kurikulum, nggak ada. Tapi konsisten, setiap pagi dia ngajar, siang dia ngajar, malam dia ngajar, subuh dia ngajar. Nah, gitu. Nah, itu yang kayak begitu dilihat oleh hari ini nih, ya. Orang yang sudah dapat sertifikasi, yang mungkin yang sudah dapat gaji, dapat pensiun, kok bisa ya gitu. Nah, kalimat-kalimat kok bisa begitu itu nggak akan dirasakan oleh yang tidak ikhlas itu. Jadi aneh gitu. Bagi orang yang tidak ikhlas itu dia akan melihatnya itu aneh. Kok bisa ya dia istiqomah, konsisten padahal tidak dapat apa-apa. Nah, itu tidak akan bisa. Jadi nggak masuk akal gitu. Nah, itu mata syahidu. Nah, jadi kalau memang mata syahidu fi ihlasim al-ihlas, ihtaja ihlasum ila ihlas gitu. Jadi hanya orang yang ikhlas yang bisa melakukan amal-amal kayak begitu. Gitu ya. Tanpa ada pamrih, tanpa ada sedikit pun pujian gitu ya, tidak dapat kompensasi apa-apa. Tapi nah itu jadi ya itu tadi gitu ya. Jadi dia merasakan ikhlasnya itu semakin dekat dengan Allah gitu ya. Semakin yakin diperhatikannya oleh Allah, semakin yakin dijamin hidupnya oleh Allah. Itu yang disebut dengan ya, ketika kita ingin melihat kualitas ikhlas kita harus ikhlas. Sebab ikhlas itu tidak bisa diselami
oleh orang yang tidak ikhlas. Dan ikhlas hanya bisa dikenali oleh keikhlasan itu sendiri, begitu ya. Nah, itu. Ya, satu lagi ya, para ikhwan sekalian, nanti silakan kalau ditanyakan. Wa an Zinnun, ya. Zinnun rahimahullah qala salah satu min alamatil ikhlas. Ada 3 identitas ciri keikhlasan itu. Ya, istiwaul madhi wa dzammi. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara pujian dan celaan. Orang yang ikhlas itu tidak naik ketika dipuji, tidak kemudian tidak pundung gitu ya. Tidak frustasi ketika dicela. Jadi dia bisa ya mengkombinasikan antara pujian dan celaan. Minal amah. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Dia cepat melupakan ya, melihat amal fil a'mal. Ya, gitu. Jadi kalau dia sudah beramal, dilupakan sudah. Jadi jangan diingat-ingat, apalagi ingin mendapatkan yang lain. Ya, nisyanu ru'yah al-a'mal, ya. Jadi bagaimana ya efek dampak setelah dia beramal fil a'mal, ketika dia beramal. Yang ketiga, waqtida'u thawabil amal fil akhirah. Dan dia ingin berusaha ya untuk mendapatkan itu ya balasan qadha itu, pahala amalnya itu hanya di akhirat saja gitu, bukan di dunia. Jadi lupakan dan sudah gitu ya, tabung, lupakan, tabung gitu. Nah, itu salah satu caranya. Jadi jangan diingat-ingat ya, yang namanya tanam kebaikan, tinggalkan, lupakan, sudah gitu ya, lempar ke akhirat, begitu ya. Jadi sudah ada hubungan-hubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, baik, sampai situ dulu mungkin. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ya, saya kembalikan ke Kang Adam.